Tema saya hari ini adalah iman ya. Saya berbicara tentang iman atau percaya. Kalau kita berbicara iman ya, tokoh-tokoh banyak di dalam Alkitab saudaraku. Seperti Abraham sebagai bapak orang percaya. Kemudian di dalam, kalau kita tahu di dalam kitab Perjanjian Baru ya, banyak orang-orang yang hidupnya penuh dengan iman gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa seperti orang Kanaan yang tidak percaya itu, orang Kanaan yang bukan orang Israel ya, tapi dia percaya gitu ya. Kalau kita pernah kita baca di dalam Alkitab, dikatakan Yesus katakan kepada perempuan, tidak baik memberikan roti yang harusnya bagi anak-anak tapi dilemparkan bagi anjing. Kemudian perempuan itu katakan, anjing aja makan dari remah-remah dari meja tuannya gitu ya. Kemudian dengan sikap, dengan pengakuan daripada wanita Kanaan ini, Tuhan bilang, Tuhan kagum ya, kagum dengan wanita Kanaan ini. Dia bilang, hei ibu, besar imanmu gitu ya. Kemudian jadilah padamu seperti apa yang kau kehendaki gitu ya. Kemudian kita baca lagi, kita mungkin mendengar tentang seorang perwira Kanaan ya, bukan perwira Kanaan, perwira Kapernaum ya, yang dia bilang, katakan saja sepatah dua kata gitu ya. Kemudian Yesus juga terheran-heran ya dengan seorang perwira Kapernaum ini gitu ya. Begitu luar biasanya gitu ya, sampai seolah-olah iman di dalam diri orang-orang ini gitu, artinya menyedot perhatian Tuhan gitu ya. Begitu menjadi iman itu yang hidup itu yang Tuhan itu jadi langsung memperhatikan hidup mereka gitu. Dan hari ini kita belajar saudaraku bahwa penting kita memiliki sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki iman, percaya bahwa sama seperti yang perempuan Kanaan itu katakan tadi, jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki gitu ya. Banyak hal dalam hidup ini apa yang kita kehendaki. Amin. Banyak hal ya tentang studi, tentang masa depan, tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang usaha, dan semuanya itu bisa berhasil gitu ya. Kita bisa berhasil, kita bisa sukses didasarkan dengan iman kita kepada Tuhan. Jadi sangat penting hari ini kita belajar tentang iman. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki iman gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar dulu tentang dasar dulu ya, bahwa apa itu sebenarnya iman gitu ya. Kita mulai, mungkin kalau tampilkan di Yohanes 3 ayat 16, ini ayat hafalan ya, tentang orang yang lahir baru kan. Dikatakan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal gitu ya. Dikatakan di sini adalah karena begitu besar kasih Allah gitu ya. Ini melambangkan Allah yang bertindak gitu ya. Ketika Allah bertindak, maka di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa manusia itu bisa percaya gitu ya, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa gitu ya. Artinya begini, artinya ketika Allah bertindak, manusia itu bisa percaya gitu. Artinya bahwa kalau Tuhan tidak bertindak, mungkin kita tidak bisa percaya gitu kepada Tuhan gitu ya. Ini menggenapi firman Tuhan bahwa Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu gitu ya. Nah, dari ayat sini kita ketahui bahwa Allah yang berinisiatif terdahulu ya menyatakan kasihnya kepada kita, kemudian manusia hanya menyatakan bahwa ketika kita percaya, kita akan memiliki hidup yang kekal gitu ya. Artinya bagian kita adalah percaya gitu ya. Dan saya mau katakan di sini bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, itu sama dengan sebenarnya itu anugerah Tuhan gitu. Ya, kita tidak bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kecuali kalau Roh Kudus menyatakan itu kepada kita. Itu sama dengan ketika saudara tahu bahwa Yesus bertanya kepada Petrus, dia bilang,
Petrus, siapakah aku ini gitu ya? Di antara murid-murid yang lain, kemudian mereka bingung. Mungkin ada yang bertanya, wah mereka Elia gitu ya, kisah itu ya, Yohanes Pembaptis gitu, Yeremia salah seorang dari nabi gitu. Kemudian hanya Petrus di situ waktu itu menjawab dengan benar. Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus katanya, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga gitu. Artinya Petrus bisa mengenal Bapa gitu ya, bisa mengenal Yesus itu karena dinyatakan gitu ya, karena dinyatakan gitu. Jadi hari ini saya mau katakan bahwa sekali lagi kita belajar dari nats ini bahwa Allah yang memulai dulu inisiatif supaya kita bisa percaya itu inisiatifnya Allah gitu ya. Firman Tuhan katakan kita ini sebenarnya tanpa Tuhan kita ini seperti domba yang tersesat yang mencari jalannya sendiri-sendiri gitu. Jadi hari ini kenalilah bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Jadi kalau Allah tidak berinisiatif, mungkin kita tidak akan mendapatkan, kita tidak bisa percaya kepada Tuhan gitu. Jadi percaya kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan, itu adalah satu pemberian anugerah daripada Tuhan gitu. Jadi sangat luar biasa kita ya, sangat luar biasa bahwa Tuhan pilih kita gitu ya, Tuhan pilih kita dijadikan menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah hari ini kemudian jadi poin yang pertama saya mau bagikan, kita harus mengerti dulu ya, mengerti dulu bahwa ketika kita menjadi orang percaya, kita memiliki iman kepada di dalam nama Yesus, itu adalah yang pertama adalah pemberian daripada Tuhan, anugerah. Jadi itu membuat orang tidak bisa menyombongkan diri gitu ya, bahwa dia tidak bisa bermegah bahwa aku selamat itu karena atas usahaku diri sendiri ya. Itu Efesus katakan bahwa kita selamat karena semua mata-mata karena kasih karunia gitu ya, anugerah. Dan percaya kepada Tuhan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan gitu. Nah hanya bagian kita itu hanya ketika Tuhan mengetok pintu, Wahyu 3 katakan ketika Tuhan datang mengetok pintu hati kita, adakah kita membuka hati kita? Bagian kita hanya membuka hati gitu ya, hanya percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Jadi itu menjadi kekuatan kita menjadi orang-orang percaya hari ini, bahwa Tuhan memberi iman dan percaya itu adalah anugerah. Yang inisiatif pertama adalah Allah sendiri. Kemudian bagian kita adalah merespon sehingga akhirnya kita keluar pengakuan dosa ya, lahir baru ya ini kan lahir baru, kemudian kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan firman Tuhan katakan orang yang percaya tidak akan turut dihukum gitu ya, sudah berpindah dari alam maut kepada kehidupan yang kekal gitu. Jadi poin yang pertama hari ini kita harus belajar bahwa iman dan percaya itu sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita belajar yang kedua adalah apakah iman itu ya? Apakah iman itu? Ibrani 11 ayat yang pertama, ini adalah definisi daripada iman ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Pertama ada kata dasar ya. Dasar ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan gitu ya. Ya tentang apa saja gitu. Nah, dasarnya itu, fondasinya itu harus iman gitu. Baru kita bisa menaikkan apa yang kita minta kepada Tuhan, dan dikatakan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi hari ini kenapa saya membawakan firman Tuhan tentang iman? Seminggu yang lalu ya, ini ada ceritanya saudaraku. Seminggu yang lalu ketika saya mengantar istri saya ke tempat kantin, ya saya bergumul. Tuhan, saya bilang, kok hidup ini terasa berat gitu ya? Kok sepertinya nggak ada berkat yang dicurahkan gitu ya? Maksudnya ya bukan itu pergumulan saya pribadi ya. Kok berat gitu ya? Kemudian ada satu suara hati ya, saya percaya mungkin Roh Kudus ngajak saya, saudaraku,
seolah-olah waktu itu Roh Kudus bilang seperti ini. Jadi saya mau seperti inilah gitu ya. Jadi kalau di sini ada Alkitab, saudaraku, ya ada benda sesuatu Alkitab. Kemudian ini yang menghalangi saya gitu ya. Ini, dan saya tidak lihat Alkitab ini gitu. Mata saya tidak bisa lihat gitu. Tapi saya percaya di sini ada Alkitab gitu. Nah, begitulah iman gitu. Jadi apapun yang kita minta sebenarnya sesuatu yang belum terjadi, benar nggak? Kalau sudah terjadi, kenapa kita minta kan, begitu kan? Sesuatu dan dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, gitu. Nggak lihat kita. Nah, nanti saya mau kasih tunjuk nanti tentang Petrus ya, di ayat ini nanti ada kandungannya. Saya mau kemudian yang Tuhan ajar kemudian kita lompat di Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu gitu. Artinya kita harus ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, artinya ini sama dengan kita tidak bimbang gitu ya. Kita yakin, bukan seolah-olah gitu ya, bukan seolah-olah, bukan kumangke gitu, tapi yang Tuhan ajarkan sepertinya kita sudah menerimanya gitu ya. Itulah iman gitu. Dan yang ini yang Tuhan ajarkan gitu ya, bahwa ketika kita minta apa yang kita minta dan doakan, bagian kita hanyalah percaya, bukan setengah percaya, tapi percaya dengan sepenuh hati gitu, bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberinya pada kita. Jadi kadang pertanyaannya adalah, kok begitu lama gitu ya? Kok nggak dijawab-jawab doa kita gitu? Dan itu adalah kedaulatan Tuhan ya. Asal bagian kita adalah kita beriman. Pengkhotbah 3:11 katakan bahwa pasti Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya gitu. Dan percaya saja bahwa di Markus dikatakan ada satu ayat yang saya senang itu, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengulur-ulur waktu menjawab doa kita gitu. Dan itulah Tuhan kita gitu. Dia kadang-kadang saya tidak cancel gitu, atau mengulur-ulur waktu, saya jawab ini tahun depan gitu, bagi anak-anaknya gitu. Bagi orang-orang yang berseru siang dan malam gitu. Di Markus dikatakan Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu. Tuhan tidak, sebenarnya itu hati Tuhan juga pernah menunda-nundanya gitu. Apa yang kita minta, ketika kita minta dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan dan kita yakin bisa menerimanya gitu, maka Tuhan pasti beri. Karena Dia janji bahwa Dia nggak pernah ngulur-ngulur waktu sebenarnya. Ya, itulah hebatnya Tuhan kita ya. Kemudian kita mau belajar lagi bahwa iman itu sebenarnya kata kerjanya itu, kalau iman kata dasar ya, kata kerjanya itu adalah percaya gitu ya. Dan satu tindakan yang percaya itu adalah satu tindakan yang aktif gitu. Dan dalam bahasa saya nggak bawa ininya ya, saya nggak tulis. Dalam bahasa Yunani, iman itu dalam bahasa Yunani itu apa? Pisteo gitu ya, pisteo gitu kan. Nah, pisteo itu artinya adalah percaya kepada Allah dan kepada firman-Nya. Apa dimaksud dengan percaya kepada Allah? Bahwa percaya kepada Allah adalah percaya bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu dapat diandalkan gitu. Itu percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu benar dan dapat diandalkan, maka bagian kita adalah kita mempercayakan diri kepada Tuhan, kita taat dan setia kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, pengertian prostuteo yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Jawabannya adalah prostuteo itu mengandung pengertian karena Tuhan itu bisa diandalkan. Ya. Kalau nggak bisa diandalkan, orang yang nggak bisa diandalkan, nggak mungkin kita percaya gitu ya. Kita bahkan ragu-ragu. Tapi karena kita punya Tuhan yang bisa diandalkan, maka kita memiliki iman, kita memiliki percaya di dalam nama Yesus gitu.
Kemudian yang kedua, pengertian kedua adalah percaya kepada firman-Nya gitu ya. Percaya dan menerima apa saja yang sudah difirmankannya ini gitu. Bahwa setiap janji-janji Tuhan itu banyak di sini ya. Dan ketika kita membaca janji-janji Tuhan, kita katakan amin gitu. Kita percaya bahwa setiap apa yang dijanjikan Tuhan, pasti Tuhan akan beri dalam hidup kita. Karena itu adalah iman ya. Iman adalah karena kita apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, begitu. Jadi kata kerja iman atau percaya tadi adalah kata kerja aktif, gitu ya. Aktif di sini adalah sesuatu yang terus menerus, gitu ya, continue, berkesinambungan, gitu. Jadi iman percaya kita adalah sesuatu yang harusnya sesuatu yang nggak pernah berhenti, gitu. Mungkin di tengah kesulitan hidup, terus di tengah pergumulan kita yang berat, tantangan hidup, gitu ya, anak sakit, gitu ya, tetap kita harus menjadi orang-orang yang memiliki iman, percaya pada Tuhan. Ya, artinya nggak pernah berhenti gitu iman itu sampai Tuhan datang. Amin. Kita harus percaya menjadi orang-orang yang iman itu adalah keimanan ya, orang yang teguh hatinya. Jadi kita menjadi orang-orang yang nggak pernah bimbang dalam hidup ini ketika kita memiliki iman kepada Tuhan. Amin. Kekhawatiran, firman Amsal katakan kekhawatiran itu membungkukkan orang gitu ya. Tapi ketika kita hidup dengan iman, saudaraku, itu mengalahkan rasa khawatir itu. Kita ketika Tuhan menjaga Sion gitu ya, Mazmur katakan itu, kita tuh nggak pernah gelisah gitu ya. Ayat itu Mazmur Daud gitu ya, katakan itu. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak akan menjadi gelisah, kita tidak akan menjadi takut dalam hidup ini gitu ya. Walaupun ada banyak tantangan, hambatan, penderitaan sekalipun gitu ya. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, terus hidup di dalam iman gitu. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membuat kita akan gelisah. Tuhan tidak akan membuat kita takut. Karena Tuhan tahu bahwa kekhawatiran itu bisa membungkukkan orang gitu ya. Artinya membuat orang membungkukkan itu gimana? Gini ya, mungkin ya, membuat orang down gitu, membuat orang jatuh, ketakutan itu. Hari ini kita belajar bagaimana iman itu harus hidup di dalam hidup kita gitu. Bahwa kita harus saya diingatkan tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Sekali lagi Yakobus katakan bahwa iman itu harus aktif ya. Artinya iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti tubuh tanpa jiwa, tanpa roh adalah mati. Jadi harus ada sesuatu yang kita perbuat dalam hidup ini gitu. Sama seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, ketika dia datang kepada Tuhan, saudara. Bayangkan 12 tahun yang pendarahan, 3 hari aja marpel, mungkin kalau harus bayar, nggak ada asuransi, habis berapa gitu ya. Ini 12 tahun gitu ya. Waktu yang sangat lama. Mungkin kalau 12 tahun, dia dikatakan kok nggak salah di ayat di atasnya, dia sering berobat ya, ke tabib-tabib gitu ya. Yang pertama, begitu berat hidup dia gitu, 12 tahun. Kemudian ketika dia datang kepada Taurat, kepada orang-orang imam-imam Yahudi waktu itu, ketika di Yesus bersama murid-muridnya, seorang yang 12 pendarahan itu, hukum Taurat bilang najis ya, tidak boleh seorang wanita yang lagi pendarahan itu ada di dalam bergaul gitu ya, dalam lingkungan orang-orang Israel waktu itu. Itu harus disingkirkan gitu. Bahwa ketika dia mengalami namanya penolakan mungkin ya, merasa terasing gitu, tidak diperhatikan orang, uang habis, mungkin keluarga, orang tua, adik kakak semuanya meninggalkan dia gitu. Tapi yang hebat dari wanita ini, dia nggak pernah berhenti gitu ya. Itu yang saya bilang tadi, iman itu adalah kata kerjanya itu aktif gitu ya. Percaya itu
satu tindakan yang aktif gitu ya, terus menerus dan berkelanjutan gitu ya, nggak pernah berhenti dalam satu titik gitu. Mau keadaan sesulit apapun, si wanita ini dia terus melangkah gitu ya. Saudara tahu bahwa orang yang najis ketika dia bersentuhan dengan orang itu harus dihukum rajam gitu ya, mati, dan dia tidak hiraukan itu gitu. Dia hanya datang, dia hanya memiliki iman. Dia katakan asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh gitu. Dan hari ini kita belajar saudaraku bahwa ketika iman itu hidup dalam hati kita gitu, itu tidak bisa mengalahkan kita gitu. Amin. Apapun keadaan kita, kesulitan, masa depan kita, itu tidak sanggup membuat kita down gitu ya, kecil hati gitu. Tapi iman yang terus menerus itu yang ada dalam kita itu membuat Tuhan bekerja. Artinya ketika Tuhan mau jalan terus gitu ya, ketika Tuhan mau jalan terus, ada seseorang yang menarik perhatian Tuhan. Dan kenapa orang ini menarik perhatian Tuhan? Karena dijumpainya iman gitu dalam wanita ini. Itu luar biasa. Mengapa? Itu membuat iman itu membuat seolah-olah Tuhan itu berpaling gitu ya. Tuhan itu berpaling 360 derajat gitu, memandang si wanita ini. Karena wanita ini ditemui iman gitu ya. Ada dalam beberapa ayat dalam Alkitab, Tuhan itu kagum, Tuhan itu terheran-heran ketika orang-orang lumpuh yang dimasukkan, yang ditandu, kemudian mereka membolongin atap rumah gitu ya. Kemudian masuklah orang-orang lumpuh itu. Apa yang katakan Tuhan? Tuhan kagum melihat iman mereka. Jadi iman itu membuat Tuhan itu bersikap. Iman itu membuat Tuhan bekerja. Iman itu Tuhan membuat melakukan sesuatu. Seperti tadi ayat yang pertama kita baca, tadi dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah, artinya di sini adalah Allah yang bertindak. Manusia percaya, kan? Allah yang bertindak dulu, sehingga bagian kita adalah percaya. Nah, saya mau balik. Ketika kita percaya, sama dengan Allah yang bertindak. Jadi bagian kita, jadi ketika kita percaya, kita memiliki iman kepada Tuhan yang tidak tergoyahkan, maka firman Tuhan katakan Allah yang akan bertindak menolong kita. Itu tadi. Nah, jadi saya ulang ini. Yang pertama adalah bahwa iman itu adalah anugerah. Yang kedua, saya mau katakan tadi bahwa iman itu harus aktif, harus berkesinambungan gitu ya. Jadi nggak setengah-setengah, setengah percaya, setengah enggak. Jadi dalam setiap hari kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan gitu ya. Pisteu, percaya kepada Allah dan firman-Nya. Karena Tuhan dapat diandalkan, saudara. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita harus memiliki iman gitu ya? Mengapa gitu? Nah, jawabannya ada di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tolong Kak Putet. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi hari ini kita belajar bahwa tanpa iman nggak mungkin kita berkenan kepada Tuhan gitu. Kita merasa nggak mungkin kita layak datang kepada Tuhan. Nggak ada dasar untuk kita datang kepada Tuhan. Karena tadi adalah iman adalah dasar ya, fondasi. Jadi ketika kita pada datang kepada Tuhan dengan iman, maka kita berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan katakan kalau kita tidak memiliki iman, maka Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Gimana Tuhan mau menjawab doa kita? Gimana Tuhan mau menjawab pergumulan kita? Ketika kita tidak memiliki iman kepada Allah. Jadi hari ini kalau kita belajar tentang berkenan, sama seperti kalau saudara menerima tamu mungkin ya, kalau saudara tidak berkenan kepada orang itu, mungkin
begitu juga. Ya, jadi kalau hari saya diingatkan dengan Ratu Esther ya. Saudara tahu ketika Ratu Esther datang kepada raja, kita tahu bahwa dengan cerita ini bahwa kalau tongkat dilurkan dia akan tetap hidup, kalau tongkat emas itu tidak dilurkan dia pasti mati gitu ya. Itu hukum undang-undang Persia waktu itu ya, raja itu gitu. Dan ini berbicara sebenarnya tentang, mungkin berbicara tentang waktu ya, waktu yang tepat, timing yang tepat gitu. Dan saya percaya artinya begini, bahwa ketika kita, Tuhan itu bisa mengubahkan suatu keadaan gitu ya. Sepertinya mungkin Ratu Esther menghadapi satu keadaan yang sebenarnya sulit ya, karena taruhannya nyawa gitu. Satu keadaan yang tersulit, satu keputusan yang tersulit. Dia harus memutuskan waktu yang tepat atau tidak tepat, dia harus menghadap raja gitu ya. Dan hari ini bagaimana firman Tuhan katakan, ketika Ratu Esther datang, raja berkenan kepada Ratu Esther. Sampai dia katakan, setengah kerajaan pun saya berikan kepadamu. Jadi kalau kita mendatang kepada Tuhan dengan iman, dan Tuhan berkenan kepada kita, boleh nggak saya bilang, apa yang baik gitu ya, setengah kerajaan pun, ini berbicara tentang berkat yang besar gitu ya, tentang berkat yang luar biasa gitu. Itu Tuhan mau kasih sama kita gitu. Dan di sini yang memainkan kunci peranan penting adalah yaitu iman tadi ya. Karena ketika kita memiliki iman, kita itu sebenarnya kita tuh berkenan di hadapan Tuhan. Artinya berkenan itu kita bisa face to face gitu ya, datang kepada Tuhan. Jadi sekali lagi ini berbicara tentang waktu ya. Ketika Esther mau menghadap raja, timing, tepat gak ini timingnya gitu. Tapi itu bisa mengalahkan, iman itu bisa mengalahkan satu keadaan yang tersulit sekalipun dalam hidup kita gitu ya. Jadi kalau kita mungkin merasa bahwa ada waktu-waktu saya mulai usaha ini, benar nggak ya waktunya gitu. Aduh, saya mau sekolah, benar nggak ya waktunya gitu. Saya mau mencari jodoh, benar nggak waktunya gitu ya. Kayak seperti itu gitu. Kadang-kadang kita merasa waktunya salah ini gitu ya. Saya mau usaha ini kok salah gitu ya waktunya gitu ya. Dan itulah yang dikatakan bahwa dengan iman itu bisa membalikkan keadaan ya. Itu bisa Ratu Esther yang tadinya mungkin bagi yang resiko yang paling terberat yaitu dia harus mati. Tapi ketika raja berkenan, sama dengan raja ini menggambarkan Tuhan sendiri, bahwa ketika Tuhan berkenan kepada hidup kita gitu ya, Tuhan beri semua apa yang ada pada dia gitu. Sampai dikatakan, Yesus katakan sendiri ya, bahwa aku yang kaya menjadi miskin, supaya ketika dalam kemiskinanku membuat kita semuanya menjadi kaya. Ketika dia datang ke dunia ini begitu miskin, tapi kita membuat dia kaya, membuat kita kaya, saudara. Amin. Karena Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi ada satu dalam bahasa Inggris ya, iman itu artinya ada yang sangat bagus sekali. Saya bacakan, yang mungkin agak mendokter sedikit, mungkin salah sedikit. Faith is the assurance of things hoped for, gitu ya. Arti kata, ada kata assurance gitu. Assurance itu artinya adalah jaminan, ya, garansi gitu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan Raja berkenan, Tuhan berkenan, kita ada jaminan yang kuat gitu, bahwa semua apa yang kita minta dan apa yang kita doakan, bahwa kita pasti akan mendapatkannya. Ada jaminan gitu. Dan itulah yang membuat kita hari ini jangan pernah berhenti untuk percaya, jangan pernah berhenti untuk meminta terus kepada Tuhan. Jangan malu-malu gitu.
Minta apa saja, firman Tuhan katakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah apa saja gitu ya. Bukan minta setengah-setengah saja, sebagian saja, apa saja. Jodoh, keuangan, usaha, sekolah, studi, minta saja. Pekerjaan butet, minta apa saja. Maka sekali lagi bahwa itu adalah jaminan kita. Kalau kita ada jaminan, kita tenang gitu ya. Kita tenang ketika waktu, kalau orang mau deposit sekarang ya, kita deposito 1 miliar, yang ditanggung pemerintah adalah 1 miliar ke bawah ya. Kalau kita deposit 1 miliar, itu dijamin, garansi sama pemerintah. Jadi kalau bank itu kolaps, bank itu ada resesi ekonomi gitu terjadi, uang kita tidak akan hangus, ya, tidak akan hilang uang kita. Sama seperti ketika kita berdoa dengan iman, maka semua doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan tidak pernah hilang, tidak pernah hangus, tidak hanya begitu berlalu saja, dan tidak pernah menjadi sia-sia. Karena Tuhan ingin, saudaraku, bahwa Tuhan inginkan adalah dia tantang gitu sama anak-anak itu. Kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Ayo kecap gitu. Bahwa saya ini baik gitu. Seolah-olah Tuhan seperti berkata begitu. Jadi kita akan mengecap, kita akan menikmati kebaikan Tuhan karena kita mempunyai jaminan. Ya, iman itu adalah jaminan, garansi ya, bahwa apa yang kita minta pasti terjadi. Dan masalah waktu mungkin cepat atau lambat ya. Saya katakan tadi, indah pada waktu. Amin. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir lagi di dalam hidup ini, karena Tuhan sudah mengajarkan itu bagi kita. Kemudian saya mau tanya kembali, dari manakah asal iman? Ya, kita sudah mengerti tadi bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu, itu definisinya ya. Kemudian dari mana asal iman gitu ya. Kemudian Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus gitu. Jadi firman itu ketika sama dengan mungkin saya menyampaikan ini, itu firman yang saya bicarakan gitu ya. Dan saudara menangkap dan iman itu timbul gitu ya. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, mungkin dengan bersuara kita baca dan kita dengar dengan telinga kita, dan itu timbul di dalam hati kita. Jadi iman itu bisa timbul dari mendengar firman Tuhan. Ya, dengar aja. Kayak mungkin ada radio distro bisa gitu kan, lewat khotbah yang sekarang di YouTube banyak gitu ya, daripada nonton Pokemon Go gitu. Bagus main dengar firman Tuhan, karena itu jaminan ya, karena jaminan. Hari ini kita belajar bahwa mendengar itu adalah penting bagi anak-anak Tuhan ya. Ada dua hal yang tentang kita mendengar, saudaraku. Hari ini ada orang yang mendengar tapi timbul iman gitu ya. Ada yang mendengar tapi tidak timbul iman gitu. Apa yang salah gitu ya? Kita baca di Roma 10 ayat 21. Perikop ini judulnya adalah ketidakpercayaan Israel ya. Jadi Israel itu tidak percaya gitu sama Tuhan. Ayat 18 saya baca untuk saudara. Roma 10 ayat yang ke-18. Tetapi aku Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Ya. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang sudah dijanjikan Tuhan, saudaraku, bahwa mereka keluar dari Mesir, mereka akan mendapatkan suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Mereka sudah dengar banyak firman Tuhan gitu ya dalam perjalanan mereka. Tapi mereka dengar, tapi mereka dikatakan
Ya, ayat 21 saya baca untuk saudara. Tapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi hari ini kita belajar saudaraku bahwa bangsa ini ketika mereka Tuhan bawa dari Mesir masuk dalam padang gurun, mereka selalu berkata, bangsa yang tegak tengkuk ini ya, dikatakan udah saya mau balik saja ke Mesir, lebih bagus saya mati di sana daripada mati tidak memiliki makanan gitu, minuman. Waktu itu mana ya, sebelum mana. Dan mereka sudah dengar firman Tuhan, tapi ayat di sini adalah mereka tidak taat dan membantah gitu ya. Jadi mendengar kalau tidak taat dan membantah tentunya tidak akan bisa timbul iman gitu ya. Jadi Israel dengar tapi tidak taat, itu sama dengan sebenarnya mereka menolak untuk taat gitu. Artinya ketika kita dengar firman Tuhan, misalkan ketika kita mengalami perselisihan dengan orang, kemudian kita pas saat teduh, kita baca bahwa ampunilah, kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga di surga tidak akan mengampuni kamu. Nah, artinya kita tahu ayat ini gitu, tapi karena begitu kesalnya kita sama seseorang gitu, mungkin ayat inilah ya, mau nggak kita taat? Jadi mendengar firman Tuhan itu harus kita percaya dan kita taat gitu ya. Kemudian dikatakan sini ada Israel membantah gitu ya. Artinya membantah di sini adalah menentang gitu ya, menentang apa yang dikatakan bahwa Tuhan sudah berjanji ya. Bahwa Tuhan sudah berjanji bangsa ini dari suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi hari ini mari kita jangan membantah firman Tuhan gitu ya. Bahwa firman Tuhan ini iya dan amin. Makanya kita banyak baca firman Tuhan saudaraku ya. Ada program 4 pasal sehari kita baca saudaraku. Dan yang paling penting milikilah hati ketika tadi dikatakan iman timbul dari pendengaran ya. Bahwa kita harus banyak dengar firman Tuhan. Tapi yang paling penting adalah ketika jangan kita tidak taat, jangan kita membantah semua yang ada di firman Tuhan itu. Ada satu pengkhotbah ya dari Filipina katakan bahwa satu-satunya buku di dunia ini, ya, kalau saudara baca semua buku di dunia ini, itu Anda yang membaca buku ini gitu. Tapi firman Tuhan ini hebat ya. Bahwa ketika kita membaca firman Tuhan ini, firman Tuhan inilah yang membaca seluruh kehidupan kita. Itu hebatnya Tuhan. Ketika kita kadang sakit hati, kita belajar ampuni gitu. Ketika kita memiliki musuh, firman Tuhan katakan kasihlah musuh. Jadi hari ini yang saya bilang tadi, ada tipe yang mendengar tapi tidak timbul iman karena mereka menolak untuk taat, dan yang kedua membantah. Jangan kita membantah itu mungkin, saya nggak suka firman Tuhan ini, saya tipek saja gitu ya. Saya coret aja lah, nggak senang saya. Apalagi kalau orang yang jujur pas baca, orang yang menyebar harta akan bertambah kaya gitu ya. Nggak mungkin gitu ya, nggak logis nih firman Tuhan, saya coret, saya bantah gitu. Artinya membantah. Dan itu tidak akan bisa timbul iman. Dan yang tipe yang kedua adalah mendengar tapi timbul iman. Kita baca dari Lukas 5, saudaraku. Ini perikopnya panjang ya, tapi intinya saja, saudaraku. Kalau kita baca dari ayat ini, Yesus mau berkhotbah ya, mau berkhotbah kepada banyak orang, dikerumunin orang banyak. Kemudian Yesus melihat 2 perahu ya, dikatakan di sana, dan dia meminjem perahu Simon gitu ya. Bertolaklah agak dalam gitu ya. Di sini hebat ya. Yesus tahu karena dia menciptakan dunia ini, dia tahu gerak angin ya, jalan angin, bahwa ketika dia posisinya berdiri agak jauh itu di pantai, itu gelombang suara itu bisa menyampaikan ya. Bisa gelombang suara Yesus katakan itu. Dulu nggak ada mic ya.
tapi itu bisa dikatakan sini berkerumun orang banyak ya. Itu luar biasanya Tuhan kita karena Dia menciptakan langit dan bumi ya. Kemudian lalu jadi ketika itu kondisinya adalah Yesus itu berkhotbah, seolah-olah berkhotbah di atas perahunya Simon. Tentunya di hadapan orang banyak dan di situ juga ada namanya Simon Petrus ya. Pasti Simon Petrus dengar firman yang disampaikan Tuhan. Saya nggak tahu apa khotbah temanya, mungkin temanya iman, mungkin gitu ya. Tapi dia beri perhatian gitu kepada Simon Petrus, pada Yesus ketika dia berkhotbah. Dan ketika dia sudah mendengar firman Tuhan, timbul iman di dalam diri Petrus. Kemudian ayat yang kelima yang menarik dikatakan adalah Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi hari ini kita belajar bagaimana bahwa iman, dengar firman Tuhan, kemudian taat. Petrus katakan, karena Engkau menyuruhnya. Sama dengan, saya mau kasih tahu kepada saudara, itu sama dengan menghasilkan mujizat gitu ya. Petrus menangkap sejumlah ikan besar, bukan ikan yang kecil gitu ya. Sekali lagi Tuhan mau sebenarnya memberi yang terbaik sama anak-anak ini. Jadi ketika kita memiliki iman, kita dengar firman Tuhan, kita taat kepada Tuhan, sekali lagi itu menghasilkan mujizat di dalam hidup kita saudara. Nggak ada formula yang lain. Hanya hari ini kita belajar dari Petrus, Simon, bahwa dia melihat mujizat Tuhan di dalam hidup dia. Saya pikir itu hal yang luar biasa ya. Dan saya mau balik lagi di ayat yang Ibrani 11 yang coba kita awal di pendahuluan tadi. Definisi iman masih ingat bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini saya janjikan tadi bahwa saya akan menerangkan itu firman Tuhan ini tentang bersamaan dengan Petrus ya. Artinya begini, sesuatu yang tidak kita lihat, sama seperti yang Roh Kudus ajarkan. Yang tadi saya tutup, saya nggak lihat apa-apa, tapi saya percaya bahwa saya ada Alkitab di depan saya gitu ya. Dan hari ini yang saya renungkan tadi malam ya, bahwa ketika Petrus menangkap ikan gitu ya, ikan itu di dasar ya, saudara tahu nggak mungkin dia nongol gitu ya. Ikan itu adalah sesuatu yang ketika dia menjala ikan itu pasti tidak ada satu ekor pun yang kelihatan. Apalagi waktu itu pada waktu udah siang hari ya, nggak mungkin nelayan itu biasanya pada malam hari, saudara tahu. Dan itulah iman gitu ya. Ikan tuh nggak kelihatan, nggak ada satu ekor pun yang kelihatan. Tapi Petrus mengerti bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara lihat ikan nggak di situ? Kalau saudara ada di situ, nggak akan pernah lihat. Tapi kok bisa Petrus menangkap ikan gitu? Artinya dia bisa memiliki ikan. Jadi di sini adalah itu benar Ibrani 11 bahwa apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan, itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Jadi sekali lagi bahwa mungkin kita tidak lihat masa depan kita itu seperti apa gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang gagal gitu ya. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan gitu sama kita. Karena tadi katakan ketika kita postelio tadi adalah iman itu postelio, Tuhan itu dapat diandalkan gitu. Jadi hari ini kita belajar saudaraku bahwa mungkin kita belum lihat, ya anak saya juga nggak tahu mau jadi seperti apa gitu. Tapi kita doakan terus anak-anak kita juga semuanya, ya bahwa anak-anak kita akan disebut murid-murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan. Dan kita doakan terus gitu.
masa depan kita Kak Butet gitu ya, kita doakan juga di PT gitu, supaya dapat pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan gitu. Dan semuanya itu harus dengan iman gitu ya. Dan gereja ini juga kalau mau berubah ya, kita supaya bangku-bangku itu penuh, kita juga memiliki iman pada Tuhan. Ya, kalau kita memiliki iman pada Tuhan, kita percaya sama dengan Tuhan itu bertindak. Tadinya Tuhan itu sudah mau berjalan lurus, tapi Tuhan bisa putar karena dia lihat ada sesuatu iman dalam diri seorang perempuan yang sakit ini 12 tahun pendarahan. Jadi Tuhan itu bereaksi. Sekali lagi saya mau katakan, nggak tahu ya, tiba-tiba ya, bereaksi. Saya dapat pengertian ini dengan cepat gitu. Ketika Tuhan melihat iman dalam diri anak-anak Tuhan, itu menggenapkan tadi, saya ulangi lagi bahwa Tuhan tidak pernah, Markus tadi ya, saya baca tadi malam, cuma saya lupa, saya nggak catat. Tuhan itu tidak pernah mengulur-ulur waktu sebenarnya. Itulah Tuhan kita. Jadi nggak pernah Tuhan tuh kumangke nanti gitu. Saya belajar dari sini luar biasa Allah kita gitu ya. Ketika kita hanya respon kecil, percaya, Tuhan itu berbuat sesuatu dalam hidup kita. Dan saya mau katakan, jadi seolah-olah Tuhan itu kalau kita ada dalam diri kita anak-anak Tuhan itu iman, Tuhan itu nggak bisa berdiam diri gitu ya, seolah-olah dia pasti, wanita ini menjadi pusat perhatian di antara semua banyak orang yang mengikuti dia gitu. Ada sesuatu yang keluar ya, Tuhan katakan ada sesuatu keluar, tenaga kuasa gitu. Dan itu yang luar biasa ya dari wanita ini. Kemudian ada satu lagi saudaraku, satu Raja 3 ayat 9 ya, sebelum saya menutup khotbah saya. Tolong Kak Butet, satu Raja 3 ayat 9. Ini adalah satu doa Salomo kepada Tuhan ya, waktu itu sebelum dia dinobatkan sebagai raja. Dikatakan begini firman Tuhan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara ya. Saya lanjutkan di bawah. Saya senang dengan kata hati yang paham gitu ya. Saya baca di ada Google ya, hati yang paham. Hati yang paham itu berasal dari akar kata sebenarnya ya. Itu ada asal kata mulanya itu adalah mendengar dengan penuh perhatian. Jadi Salomo mengerti saudaraku bahwa ketika dia dengar, paham di sini adalah mendengar dengan penuh perhatian. Dia mendengar dengan baik, mendengar dengan serius gitu. Maka Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat yang luar biasa. Kalau kita mendengar dengan penuh perhatian setiap firman Tuhan yang dibagikan, kita lakukan, saya percaya bahwa itu akan bisa mengubah hidup kita. Kita akan mengalami mungkin pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Salomo katakan di Amsal tentang mendengar, bahwa Amsal 12 ayat 15 dikatakan, siapa yang mendengar nasihat, ia menjadi bijak. Firman Tuhan ini adalah nasihat hidup kita, saudara, yang menerangi seluruh hidup kita gitu ya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan ini, sama dengan kita menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang bijaksana gitu, dalam hidup ini. Orang yang bijak tentu pasti tidak akan melakukan kekonyolan dalam hidup gitu ya, tidak melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang gitu. Dan kita perlu bijaksana sebenarnya dalam hidup ini. Kita perlu hikmat Tuhan gitu, dalam sama seperti Salomo. Saya percaya ketika kita mendengar dengan penuh perhatian setiap firman Tuhan dalam hidup kita, ya kita tekun baca firman Tuhan, itu sama dengan sebenarnya Tuhan itu mendidik kita supaya kita itu menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang bijaksana gitu dalam hidup ini.
ayat yang terakhir lah, satu lagi ya, tanggung. Yohanes 10 ayat yang ketiga. Yohanes 10 ayat 3 ini ayat yang terakhir ya, buat saudara. Kita baca sama-sama ya. Udah dapat semuanya? 2, 3 ya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar, gitu ya. Dikatakan di sini ketika penjaga itu membuka pintu, domba-domba itu mendengar suara gembala gitu. Dan kita adalah domba-domba itu. Dan kita harus dengar suara gembala kita gitu. Maka dikatakan dia akan dikatakan masing-masing dia memanggil domba-dombanya menurut namanya gitu ya. Kalau kita dengar Tuhan, suara Tuhan setiap hari ya, firman Tuhan, dia kenal siapa itu saudara. Kelemahan saudara, kesukaan saudara, hobi saudara, masa depan saudara, dia kenal semuanya. Dia tahu 100% persis dia tahu. Dan ayat yang berikutnya Tuhan janji adalah Tuhan mau menuntun hidup kita ya. Asal kita dengar setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sanggup untuk menuntun hidup kita saudara. Bahwa kita itu kenapa diibaratkan seperti domba ya. Saudara tahu bahwa domba itu adalah binatang yang paling lemah. Yang pertama, dia adalah pandangannya hanya 7 meter gitu ke depan. Lebih dari 7 meter dia tidak bisa. Dia hanya mengandalkan, lebih dari 7 meter dia harus mengandalkan suara gembala. Mari, paling begitu ya, lihat tongkatnya. Dan itu gambaran daripada hidup kita. Kita nggak ngerti hari esok seperti apa. Tapi ketika kita dengar suara gembala kita gitu dalam hidup kita, lewat firman Tuhan, saya percaya bahwa kita akan mengalami dituntun oleh Tuhan. Yang kedua, domba adalah binatang yang tidak bisa menanggung beban yang banyak. Jadi kalau domba itu, kalau saudara lihat di Australia, domba itu kan keriting gitu ya, banyak lebat gitu, dan itu harus dicukur gitu setiap berapa periodik gitu ya, supaya dia bisa sehat gitu ya. Dan itu domba ya, tidak bisa menanggung. Tuhan tahu gitu bahwa kita itu sebenarnya nggak bisa lah nanggung beban yang berat gitu. Saya waktu jadi bukan ukuran gitu ya, badan besar gitu ya, seperti yang Ko Hero sampaikan kemarin itu ada fotonya itu Arnold Schwarzenegger, tapi orangnya berubah gitu ya. Tapi yang saya mau kritik agak harus saya disensor sedikit bawahnya gitu. Pakai segitiga Spiderman gitu. Jadi itu tidak ukuran ya, badan besar, maco gitu, orang itu kuat menanggung beban hidup gitu ya. Waktu saya melayani dengan istri saya, memberi orang-orang gelandangan gitu ya, orang-orang pengemis. Saya pernah ketemu ya satu orang yang gagah perkasa gitu, tinggi besar gitu, tapi stres, depresi gitu. Saya jadi nggak ukuran gitu ya, kalau kelihatannya baik-baik gitu orang itu kelihatannya secara penampilan. Tapi itulah ya, Tuhan mau kita itu sebenarnya nggak kuat gitu dalam hidup ini gitu. Banyak orang depresi, banyak orang ya kalau nggak kuat dalam hidup ini ya bisa gila sebenarnya ya. Tapi itulah kita punya Tuhan gitu, bahwa Tuhan ajarkan setiap orang yang datang kepadaku, setiap orang yang letih, lesu dan berbeban berat, ketika ia datang kepadaku, aku memberi kelegaan. Amin. Hari ini saya mau simpulkan, saudaraku, ya sekali lagi bahwa yang pertama tadi adalah bahwa iman itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang berinisiatif dahulu. Kalau Tuhan tidak berinisiatif, tidak mungkin kita punya iman. Jadi supaya kita tidak mengatakan ini hasil usahaku, ini hasil supaya aku bermegah gitu ya. Enggak, gitu. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dan sekali lagi, iman itu harus dipupuk gitu ya. Dengar terus firman Tuhan. Karena ketika kita mendengar, maka iman timbul. Percaya setiap hari, percaya terus menerus. Jangan pernah berhenti pada satu titik.
Saya diberkati sekali lagi ya, ini penutup doa saya, benar-benar penutup ini. Saya kemarin ikut seminar, bukan seminar ya, acara persekutuan di Pajar. Pembicaranya bilang begini, saudara, itu satu poin yang memberkati saya. Dia bilang, apa saja yang tidak dijaga dalam hidup kita, apa saja yang tidak dipelihara dalam hidup kita, itu akan meninggalkan kita dengan sendirinya. Meninggalkan, akan pergi daripada hidup kita. Waktu itu seminar pria sejati. Jadi kalau kita nggak jaga anak-anak kita, kita nggak kasih makan mereka dengan firman Tuhan, mereka akan lari gitu dari hidup kita dan mereka pasti meninggalkan kita. Gitu. Sama seperti mungkin Bang Donald, kalau nggak dijagain ke Agnes, nggak diperhatiin, ya, nggak dikasih makan, mungkin pergi ke kantin seorang boy gitu, biarin saja gitu ya, nggak ada perhatian gitu. Pasti saya percaya Agnes akan menyanyikan lagu Betaraya Sunata. Pulangkan saja. Nah, hari ini saudaraku bahwa, tapi Bang Donald itu romantis ya. Waktu Agnes ke Jogja, dia katakan cepat pulang mami gitu ya. Tapi asal jangan dibuat hashtag aja, udah keren gitu. Wah, seperti Ika ya, masakan Mama Marvel. Terlalu banyak hashtagnya gitu. Jadi hari ini kita belajar saudaraku bahwa apa yang ditinggalkan, apa yang tidak dijaga, dipelihara, iman itu sudah Tuhan taruh dalam hidup kita gitu ya. Kita hanya bagian kita kan hanya percaya. Ya aku percaya Tuhan, aku mengaku gitu. Dan itu sudah memiliki powerful gitu ya. Kalau kita jaga, kita hidupi terus dengan firman, dengan taat kita kepada Tuhan, dengan perbuatan, itu tidak akan meninggalkan hidup kita gitu. Semua yang baik yang dari surga, daripada Bapa segala terang akan diberikan kepada kita. Amin.